Bismillahirrohmanirrohim. Dalam Islam, musibah diartikan sebagai peristiwa yang tidak menyenangkan, kesulitan, dan kesusahan. Sedangkan secara istilah, musibah diartikan semua peristiwa buruk yang menimpa manusia. Adapun musibah bisa berupa kesenangan ataupun kesengsaraan dengan tujuan untuk menguji manusia. Dalam surat Al-Ankabut ayat kedua disebutkan, Allah berfirman, apakah manusia itu mengira bahwasanya mereka akan dibiarkan begitu saja setelah mengucapkan kami beriman, sementara mereka tidak akan mendapatkan cobaan dan ujian. Cobaan dan ujian, baik itu kesenangan atau kesusahan, pasti akan diterima oleh manusia untuk menguji kadar keimanan setiap manusia yang mengaku beriman hanya kepada Allah. Ujian dari Allah bermacam-macam. Ada yang dari dirinya sendiri, misalnya sakit tak kunjung sembuh, atau yang berkaitan dengan anak keturunannya, yaitu tidak patuh kepada orang tua dan suka berbuat onar, maksiat, dan lain-lain. Dapat juga berkaitan dengan rasa takut, misalnya kelaparan, tidak punya harta, dan kedudukan. Tetapi ketahuilah bahwa Allah tidak seburuk seperti apa yang hamba sangkakan, melainkan di balik musibah yang diberikan kepada manusia, Allah mempunyai maksud yang baik agar manusia dapat mengambil pelajaran dari musibah dan bencana untuk menjadi peringatan bagi manusia agar kembali kepada agamanya dan syariatnya. Semua bencana yang terjadi seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor adalah akibat dosa yang dilakukan oleh umat manusia. Seperti yang terdapat dalam Quran surat Asy-Syura ayat ke-30, Allah berfirman, dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Allah menegaskan bahwa Dialah yang menjadikan bumi tenang, maka alam semesta akan memberikan ketenangan dan kenyamanan bagi manusia dan semua makhluk di dalamnya. Akan tetapi ketika manusia membangkang kepadanya, maka sangat mudah bagi Allah untuk mengguncang bumi, memporak-porandakan bumi dan menurunkan siksanya dari langit. Dan ketika peristiwa itu terjadi, siapakah yang dapat menyelamatkan diri? Tujuan Allah memberikan musibah adalah agar manusia menyesali dosa, bertaubat, berhenti dari kedurhakaan, mengevaluasi diri. Pelajaran yang bisa diambil dari semua musibah yang terjadi adalah agar manusia menyadari bahwa peringatan, ujian, dan hukuman karena dosa yang melampaui batas. Perilaku membiarkan kesyirikan, kemaksiatan, dan meninggalkan kewajiban sholat, kemungkaran, berbuat zalim adalah faktor terjadinya musibah. Dan jangan lupa kesenangan yang bertubi-tubi, harta berlimpah, anak keturunan yang banyak, dan kemewahan lainnya adalah bentuk ujian juga. Apakah manusia yang diberi kesenangan dunia akan tetap beriman dan menggunakannya untuk beramal soleh? Banyak cara Allah menguji setiap manusia untuk mengetahui kadar iman setiap manusia. Namun sebagai orang yang beriman, meyakini bahwa cobaan musibah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia bukanlah azab, melainkan sebagai penghapus dosa. Hal sebaliknya bagi orang yang tidak beriman, cobaan atau musibah dimaknai sebagai hukuman atau siksaan yang disegerakan di dunia sebagai azab dan siksaan yang lebih berat dan kekal di akhirat selama mereka tidak bertaubat. Kasih sayang Allah SWT begitu luas terhadap hamba-hambanya yang beriman, maka berbahagialah kita termasuk orang-orang yang beriman dan senantiasa selalu taat kepada Zat yang memberi kita nafas dan kehidupan. Allah menyertakan ampunan ketika musibah datang. Artinya tidaklah musibah yang menimpa seorang mukmin kecuali Allah menyertakan ampunan bagi yang sabar dan tawakal di dalam menghadapinya,
sehingga duri kecil yang melukai tubuhnya pun akan menjadi penghapus dosa. Kendati musibah yang menimpa seorang hamba atau suatu kaum adalah karena ulah manusia atas keteledorannya, kesalahannya maupun karena dosa-dosa yang diperbuat, tetapi sejatinya kalau manusia ikhlas dan bertawakal dalam menghadapinya, maka musibah itu akan menjadi penghapus dosa dan penutup kesalahan. Rasulullah SAW bersabda, cobaan itu akan senantiasa bersama orang yang beriman, baik laki-laki ataupun perempuan, baik berkaitan dengan dirinya, anaknya ataupun hartanya, sampai dia berjumpa dengan Allah tanpa membawa dosa. Penjelasan bahwa cobaan dan ujian merupakan sunatullah yang berlaku atas hamba-hambanya. Seseorang yang sudah menyatakan dirinya beriman, maka dia pasti akan mendapatkan cobaan dan ujian. Ketika musibah dan bencana datang menghampiri kita, kadang yang dijadikan kambing hitam adalah alam. Artinya alam itu murka. Ketika sakit datang, yang disalahkan pula konsumsi makanan, kurang olahraga dan seterusnya. Ketika kita terdolimi oleh atasan atau majikan karena belum tepat gaji bulanan, kadang yang jadi biang kesalahan adalah majikan atau bos yang dijuluki pelit atau bakhil. Walau memang sebab-sebab tadi bisa menjadi benar sebagai penyebab, namun jarang ada yang merenungkan bahwa karena dosa atau maksiat yang kita perbuat, akhirnya Allah mendatangkan musibah, menurunkan penyakit, atau ada yang mendolimi kita. Allah berfirman, dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Quran Asy-Syura ayat 30. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, wahai sekalian manusia, ketahuilah bahwa musibah yang menimpa kalian tidak lain adalah disebabkan karena dosa yang kalian dahulu perbuat, dan Allah memaafkan kesalahan-kesalahan kalian tersebut. Dia bukan hanya tidak menyiksa kalian, namun Allah langsung memaafkan dosa yang kalian perbuat, karena memang Allah akan menyiksa seorang hamba karena dosa yang ia perbuat. Sebagaimana Allah berfirman, dan kalau sekiranya Allah menyiksa manusia disebabkan oleh usahanya, niscaya dia tidak akan meninggalkan di atas permukaan bumi suatu makhluk yang melata pun. Quran Surat Al-Fatir ayat ke-45. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang mukmin tertimpa suatu musibah berupa rasa sakit yang tidak kunjung sembuh, atau rasa capek, rasa sakit, rasa sedih, dan kekhawatiran yang menerpa, melainkan dosa-dosanya akan diampuni. Hadis riwayat Muslim nomor 2573. Rasulullah SAW juga bersabda, tidaklah suatu musibah menimpa jasad seorang mukmin itu menyakitinya dan melainkan akan menghapus dosa-dosanya. Hadis riwayat Ahmad. Bisa jadi pula musibah itu datang menghampiri kita karena dosa orang tua. Sejatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada manusia untuk melihat seberapa besar kemampuan manusia dalam menjalani dan melewati ujian tersebut. Allah berfirman, dan sungguh kami akan berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155 dan 157. Rasulullah SAW bersabda, sungguh besarnya pahala bersamaan dengan besarnya cobaan. Apabila Allah mencintai suatu kaum, dia akan menguji mereka. Barang siapa yang rela, maka baginya ridhonya, dan barang siapa yang benci, maka ia akan mendapatkan kebenciannya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Berdasarkan penjelasan di atas, ada beberapa hikmah yang dapat kita ambil apabila kita ditimpa musibah atau ujian hidup, yaitu sebagai wujud kasih sayang Allah kepada hambanya, dan menjadikan seseorang bertambah kesabarannya.
Datangnya ujian berarti Allah sedang memperhatikan kita, dan membentuk perhatian inilah yang sebagai salah satu ciri bahwa Allah sayang dan cinta kepada hambanya yang ditimpa musibah. Dengan adanya ujian, hidup membuat diri kita semakin bersabar. Artinya bahwa Allah memberikan ujian itu ingin melatih kebiasaan kita agar belajar bersabar. Karena dengan sering datangnya ujian, meskipun awalnya sulit, namun karena sudah terbiasa, maka seiring berjalannya waktu kesulitan itu akan sirna, bahkan kita pun akan terbiasa menyelesaikan ujian-ujian yang datang kepada diri kita. Sehingga tentunya Allah akan membuat ujian hidup semata-mata ingin menaikkan derajat hamba-hambanya agar mencapai derajat yang sabar. Ujian juga melatih seseorang untuk belajar bersyukur. Kita harus bersyukur karena Allah masih mengingatkan akan banyaknya nikmat yang kita terima. Jika dibandingkan dengan ujian yang kita terima, bisa dipastikan nikmat yang kita terima jauh lebih banyak.